Letupan peluru menghantam kala biru. Kala biru pun kebal terhadap peluru itu. Kemudian kala biru pun balik menyerang keamanan tersebut. Ya, keamanan itu pun tertendang oleh tendangan kala biru, kemudian ambruk, jatuh tak berdaya. Kemudian 3 abdi iblis itu pun merambat ke desa-desa yang lainnya dan menghancurkan desa-desa itu. Hancurlah sudah desa-desa yang dilalui oleh 3 abdi iblis itu. Dan di saat itu pula datanglah 3 ulama yang turun dari gunung yang terpencil, mengunjungi dan melihat desa-desa yang hancur. Ketiga ulama itu pun menjadi sangat sedih, kemudian mencari penyebabnya, hingga ketiga ulama itu mengetahui, atau ketika 3 ulama itu mengetahui bahwa kehancuran desa-desa itu disebabkan oleh 3 pemuda abdi iblis, mereka pun menghampiri 3 pemuda abdi iblis itu dan menghadapi mereka bertiga. Dengan spontan, iblis pun terkejut ketika masih ada 3 ulama yang masih hidup. "Hah," kata iblis, "kurang ajar, dari mana itu datangnya 3 ulama itu? Habis sudah 3 abdiku akan dibantai. Waduh. Kemudian 3 ulama itu menghadapi 3 pemuda abdi iblis itu, dan ketika 1 pemuda abdi iblis itu mau menyerang sang kiai, guru dari kedua muridnya, "Wahai Pak Kiai, kamu tidak takut dengan kami bertiga?" "Hahaha, maka binasalah kalian." Sang kiai berkata, "Hanya kepada Allah lah kami takut, dan alangkah buruknya apa yang kalian lakukan di dunia ini, dan kami bertiga tak akan membiarkan kalian menjadi perusak di muka bumi ini untuk selama-lamanya." Maka 1 pemuda pun menyerang sang kiai. Tiba-tiba 1 murid sang kiai pun menyerang dan menghantam kala hitam, dan kala hitam pun ambruk dan jatuh tak berdaya. Begitupun kala wungu dan kala biru mau menyerang sang kiai, dan 1 muridnya lagi menghantam mereka, dan mereka pun ambruk dan tidak berdaya lagi. Kemudian 3 abdi iblis pun lari puntang-panting ke sana kemari. Mereka pun kucar-kacir karena takut kepada 3 ulama itu. Tiba-tiba di waktu itu sang kiai duduk dan ambruk.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat Israel telah mengambil nyawanya, dan sang kiai pun mati dengan tenang, dengan adem ayem. Kedua muridnya pun sangat terkejut kena meninggalnya sang kiai. "Hah, Yai, Yai!" Kedua muridnya pun membawa sang kiai ke pondoknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sang kiai pun meninggal, dan warga pun ikut sedih menyaksikan sang kiai meninggal. Ya Allah, sang kiai meninggal. Mudah-mudahan ada penerusnya. Tidak beberapa lama, murid-muridnya pun menyusul meninggal pula dengan tenang. Ketika murid-muridnya sedang sujud sholat, mereka pun dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Mereka mati dengan tenang, damai, dan adem ayem. 3 ulama pun meninggal. Gini, ulama tidak ada lagi di muka bumi ini, karena mereka yang tinggal bertiga telah diambil nyawanya oleh malaikat Israel dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Iblis pun sangat senang. Hahaha. Kini tidak ada ulama lagi di muka bumi ini. Hahaha. Kini abdiku akan menguasai dunia ini dengan tidak ada yang dapat menghalang-halanginya. Hahaha. Betapa senangnya iblis, dan memanggil 3 abdinya itu kembali. Wahai kalian bertiga, gak usah takut sama 3 ulama itu. 3 ulama itu sudah aku habisin semua. Kalian sekarang bebas. Hahaha. 3 pemuda abdinya iblis itu pun menjawab, "Benarkah itu tuanku?" Jawab iblis pun, "Benar. Sekarang buatlah kalian kerusakan kembali." 3 pemuda abdi iblis pun menjawab, "Terima kasih tuanku." Dan mereka pun berbuat sesukanya dan merusak di muka bumi ini. Kehancuran yang dilakukan 3 pemuda abdi iblis pun merajalela, dan kehancuran di mana-mana. Dan di waktu itu, malaikat peniup sangkakala turun dari langit ke muka bumi, dan kehadiran malaikat peniup sangkakala dilihat dan diketahui oleh iblis. Iblis pun sangat terkejut. Wah, apa-apaan ini? Malaikat peniup sangkakala turun di muka bumi ini. Waduh. Celaka. Kiamat ya. Kalau kiamat berarti nyawaku berakhir. Kalau nyawaku berakhir, nanti aku akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Dipanggang, ditusuk, dikasih air panas, lelehan besi. Waduh. Celaka aku, mati aku. Gimana ini caranya biar kiamat ini ditunda? Waduh. Celaka ya. Iblis pun ketakutan. Iblis pun mundar-mandir ke sana ke sini,
mengelilingi dunia, memutari muka bumi, mencari sesuatu yang bisa menghentikan hari kiamat. Dan ketika itu, iblis turun di rumah yang sudah hancur dan menemukan satu lembar kertas dan berisikan, sesungguhnya jika masih nama Allah Subhanahu wa Ta'ala diserukan di muka bumi ini, maka kiamat pun akan tertunda. Dan selanjutnya, Allah lah yang Maha Kuasa menentukan segala-galanya. Sontak saja setelah iblis membaca kertas itu yang ada di dalamnya, iblis pun lekas terbang dengan sangat cepat mencari seseorang yang bisa mengumandangkan nama Allah dan mengagungkannya. Iblis lagi-lagi berputar mengelilingi bumi, mengarungi semua pelosok-pelosok desa hingga menemukan seorang anak yang ada di sebuah bukit terpencil yang jauh dari keramaian. Maka iblis pun menjelma menjadi seorang wanita ketika mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak yatim piatu. Iblis yang menjelma wujudnya sebagai seorang wanita mendatangi anak yatim piatu itu. Kemudian iblis pun menemani anak yatim piatu itu. "Wahai Dek, adik tinggal sendirian di bukit ini," berkatalah iblis. "Adik tidak takut tinggal sendirian di bukit ini?" Adik pun menjawab, "Tidak, saya udah terbiasa tinggal di sini, Bunda." "Bunda, dari mana? Kok bisa ke sini?" Iblis menjawab, "Bunda cuma iseng-iseng keliling desa, nggak taunya nemuin adek. Adek mau nggak menjadi anak Bunda?" kata iblis. Kemudian adik itu pun menjawab, "Mau banget. Aku senang sekali, Bunda. Akhirnya selama ini aku hidup sendiri, punya Bunda juga." Iblis berkata lagi, "Tapi ada syaratnya. Bila kamu pengen jadi anaknya Bunda, kamu harus bisa ajan. Kamu bisa nggak ajan?" Jawab adik, "Oh, tentu saja bisa, Bunda. Aku bisa ajan kok." Iblis pun berkata lagi, "Wah, kalau begitu tunggu di sini. Bunda mau ngambil mic sama speakernya biar kamu bisa ajan dan suaramu bisa terdengar." Maka adik pun menunggu. Dan iblis pun dengan gegas cepat terbang dan mencari peralatan untuk ajan, dan akhirnya menemukan peralatan itu dan membawanya ke hadapan adik kecil itu. Maka di saat itu pula sang adik kecil pun langsung ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sontak saja ketiga abdi iblis itu mendengarkan azan itu dan langsung mengunjungi suara itu untuk menghabisi anak kecil yang sedang azan itu. Tiga pemuda iblis pun mengunjunginya. Maka ketiga
Tiga pemuda abdi iblis itu sampai ke rumah anak kecil yang sedang azan itu. Tiba-tiba iblis pun muncul di hadapan mereka bertiga. Mau apa kalian bertiga? Tiga pemuda abdinya pun berkata, sesuai dengan perintahmu Tuan, aku akan membunuh anak kecil yang sedang azan itu. Hahaha. Iblis pun berbalik ketawa. Hahaha. Ngapain kalian membunuh anak kecil itu yang dagingnya tidak seberapa? Hahaha. Sesungguhnya aku ini menyukai dagingnya para pendosa seperti kalian bertiga. Hahaha. Sedangkan anak kecil itu aku biarkan biar dewasa dulu. Nanti aku bikin dia banyak dosa, kemudian aku memakannya. Hahaha. Dengan sangat terkejut, tiga abdinya pun menjadi sangat takut dan ketakutan. Sontak saja, tiga abdi iblis itu lari kucar-kacir ke sana kemari. Mereka pun berkata, waduh, jadi selama ini kita suruh berbuat dosa, biar nanti dimakan sama dia. Waduh, lari. Pada waktu itu iblis pun kembali melihat malaikat peniup sangkakala. Malaikat sangkakala yang merubah wujudnya sebagai seorang manusia berkata, waduh, ternyata di muka bumi ini masih ada yang mendengarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melantunkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya trompet sangkakala ini enggak usah saya tiup dulu. Saya akan menundanya beberapa tahun. Kemudian malaikat peniup sangkakala pun pergi meninggalkan dunia. Malaikat sangkakala pergi meninggalkan dunia dan kembali ke langit. Dan hal itu pun dilihat oleh iblis. Iblis pun sangat senang. Hahaha. Akhirnya malaikat peniup sangkakala balik ke langit. Jadi aku enggak jadi mati. Hahaha. Setelah itu, iblis pun geleng-geleng kepala. Waduh. Gimana ya nasib abdiku itu? Waduh. Tarlah mereka bertiga aku kunjungi lagi. Hahaha. Biar mereka bertiga enggak ngeganggu anak yang bisa azan itu. Sontak saja iblis pun tiba-tiba berada di hadapan tiga abdinya itu. Dan tiga abdinya pun kembali kucar-kacir. Waduh, dia datang lagi, lari. Akhirnya kala hitam, kala ungu, dan kala biru pun kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon pertolongan. Iblis pun kembali geleng-geleng kepala. Waduh. Capek aku. Mendingan aku diamin dululah. Biar pada tobat dulu. Takut
takut-takut kiamat datang. Waduh, waduh, waduh. Selesai dari saya, Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe-nya.